Halo kawan Hiwar, kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi saham menurut perspektif hukum Islam. Saham itu adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, contohnya adalah perusahaan gudang garam. 100% kepemilikan perusahaan gudang garam itu dipecah menjadi 100 lembar saham. Itu artinya 1% kepemilikan perusahaan itu dapat diganti dengan 1 lembar saham. Walaupun pada aslinya perusahaan gudang garam itu memiliki 1,9 miliar lembar saham. Lalu buktinya apa yang menandakan bahwasannya kita memiliki perusahaan tersebut? Nah, buktinya itu melalui lembaran-lembaran saham itu sendiri kawan Hiwar. Dengan lembaran tersebut itu menandakan bahwasannya kita ikut andil dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Dulu lembaran-lembaran itu buktinya tuh ada secara fisik. Tapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, lembaran-lembaran dulu yang berbentuk fisik itu berubah menjadi lembaran yang berbentuk elektronik. Jadi dapat kita akses dimanapun kita berada. Nah, apa sih keuntungan dan kekurangan investasi itu sendiri? Adapun salah satu keuntungan dari investasi saham itu sendiri, investasi saham itu bisa menjadi senjata untuk melawan inflasi karena menggunakan sistem dividen atau bagi hasil, yang artinya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar di masa yang akan mendatang. Seperti contohnya, kita menginvestasi 1 juta di 20 tahun yang lalu dan kita akan mendapatkan keuntungan 4,6 juta 20 tahun yang akan datang. Itu artinya keuntungan yang dapat kita peroleh 5 kali jauh lebih besar. Dan adapun kekurangannya yaitu investasi saham memiliki risiko yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu adalah capital loss, yaitu potensi kerugian dari harga jual lebih rendah daripada harga beli. Dan yang kedua yaitu kebangkrutan. Setelah saya menjelaskan nih keuntungan dan kelemahan dari investasi saham, saya juga akan menjelaskan rahasia besar orang kaya dalam mengelola uang. Sebelum saya menjelaskan rahasia besar orang kaya dalam mengelola uang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih rahasia besar orang miskin dalam mengelola uang. Ada 2 kategori kawan Hiwar. Yang pertama adalah the debtors. The debtors ini adalah berhutang. Jadi orang-orang yang menginginkan suatu barang yang mereka impikan, mereka rela untuk berhutang ke sana kemari demi barang yang mereka inginkan. Nah, keuntungan dari tipe pertama di debtors ini, mereka akan peroleh barang-barang impian mereka secara cepat. Tetapi mereka akan mendapatkan harga jual dari barang yang mereka impikan itu jauh lebih mahal karena adanya bunga. Dan resiko terbesar dari the debtors ini bukan hanya back to zero, tapi adalah back to minus. Karena di saat active income-nya itu berhenti, ini harus dengan cara apa lagi mereka membayarkan semua hutang yang mereka dapatkan. Tipe kedua yaitu the savers atau menabung. Tapi realitanya menabung tidak akan bikin kaya. Karena pola kerja dari the savers ini yaitu adalah kerja, yaitu mendapatkan active income, terus kumpul uang, lalu habiskan uang. Jadi ketika uangnya itu udah kumpul, ya kita bakal menghabiskan uang tersebut. Salah satu keuntungan dari the savers ini, mereka tidak sama sekali membayar yang namanya bunga. Tetapi resikonya memang mereka akan mendapatkan barang jauh lebih lama. Tipe ketiga yaitu yang dipakai oleh orang kaya. Yang pertama itu mereka itu menabung. Yang kedua spending. Spendingnya itu menghabiskan hartanya itu ada 2 cara nih kawan Hiwar. Yang pertama konsumtif atau dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu aset produktif. Nah, aset produktif inilah yang bisa menjadi passive income, yang menjadikan uang itu bekerja kepada kita. Yang pertama itu bisa merupakan investasi, apapun bentuk investasinya, bisa saham, emas, dan lain-lain. Dan juga kedua bisa dengan properti. Dan ada pun benefit dari tipe ketiga ini, yaitu pertama bisa diputar lagi atau bisa dijadikan modal lagi. Dan yang kedua bisa diwariskan. Dan yang ketiga bisa dijadikan dana pensiun. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hukum investasi saham menurut perspektif Islam. Nah, telah dikatakan di diktat kuliah jurusan Syariah Islamiyah semester 8 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, bahwasannya ulama fikih itu telah bersepakat tentang bolehnya investasi saham. Nah, jadi masih ragu untuk investasi saham?